Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita semua dari berbagai pulau ya, suku dan bangsa di Indonesia, Sabang sampai Merauke ada di tempat ini. Karena kasih Tuhan mempersatukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan singkat pesan Natal, saya ingin memperkenalkan singkat saja. Mungkin ada orang baru yang kenal saya kan, tapi ada yang sudah lama kenal ya. Nama saya sudah disampaikan oleh MC tadi, ada di depan Evangelis Dr. Jeffrey Doai, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, Magister Teologi dan Doktor Teologi. Puji Tuhan, saya boleh ada di tempat ini karena Tuhan mempersatukan dengan teman-teman dari pulau di dalam kasih Kristus untuk melayani Tuhan. Pada malam hari ini, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan berita Natal malam ini. Saya diutus oleh Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua melalui rapat kerja ketiga, ditunjukkan sebagai koordinator penghubung di Jabodetabek ya, tapi di Indonesia Barat, seluruh pulau yang ada di Indonesia Barat. Dan pelayanan kami sudah mulai. Sudah malam ini satu tahun ya, saya ditunjuk bulan Juli melalui Rakel untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Amen. Itu semua oleh karena kasih dan kemudahan Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema sentral yang ada di depan kita itu tema nasional, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kemudian tema Sinode Kingmi di Tanah Papua, kelahiran Yesus Raja Damai menghadirkan kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam Injil Lukas 2 ayat 14 dan kita buka Matius 1 ayat 21 hingga 24. Mari kita akan baca secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemudian Allah berkata ini dan damai sejahtera bumi di antara manusia yang beriman kepadanya. Dan Matius 1 ayat 21 hingga 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan melahirkan yang berarti mereka juga. Sesudah mendengarnya, Yusuf baru seperti yang diceritakan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi sampai situ. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita akan melihat ada 3 bagian penting. Ya. Yang pertama, Yesus, nama yang mengandung
misi penyelamatan. Ya. Dalam ayat yang ke-21, malaikat berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Ya. Kita melihat bahwa ketika Allah melihat dunia ini penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan segala macam kejahatan. Karena begitu besar Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hadir dalam krisis keluarga. Ya, kalau kita melihat ayat 22 dan 23, kelahiran Yesus digenapi sebagai nubuat, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan tidak memilih situasi yang baik. Tuhan tidak memilih situasi yang mulus. Ketika Tuhan mengaruniakan anaknya di dalam dunia, Allah memilih situasi yang waktu itu agak kehidupan Yusuf dan Maria dalam kondisi yang agak sulit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria mengandung sebelum menikah. Ya, kenapa Maria mengandung sebelum menikah? Karena Allah hadir dalam memang krisis keluarga, punya banyak masalah, krisis ekonomi, krisis penjajah waktu itu oleh Raja Herodes. Bagaimana bangsa Israel waktu itu sulit, ya, dikuasai oleh pemerintahan sistem yang sangat rapi untuk membunuh bangsa Israel. Saat itu Yusuf di penjara dan sementara Maria sedang mengandung. Ini tidak masuk akal logika. Karena apa? Maria kok sudah mengandung di luar dari itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memilih Yesus hadir dalam kondisi seperti itu dengan tujuan untuk menyatakan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa? Karena Allah melihat ketaatan Maria dan Yusuf. Ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang mengubah masa depan keluarga. Kalau saat itu tidak taat Yusuf, bagaimana kondisi? Atau Yusuf awalnya itu terlalu bimbang dia, karena Allah melihat ketaatan Maria dan Yusuf. Ketaatan Yusuf adalah ketaatan yang mengubah masa depan keluarga. Kalau saat itu tidak taat Yusuf, bagaimana kondisi? Atau Yusuf awalnya itu terlalu bimbang dia, karena memang wajar di luar dari pernikahan sudah mengandung Maria. Tetapi Yusuf taat kepada perintah oleh malaikat. Ambillah Maria sebagai istri. Ketaatan Yusuf mengubah masa depan keluarga di dalam ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf bangun dari tidurnya dan melakukan seperti yang diperintahkan malaikat. Ketaatan Yusuf bukan mudah. Ia mempertaruhkan reputasinya, mimpinya, bahkan
kenyamanannya. Namun ketaatan membawa keluarganya pada dalam keselamatan. Banyak keluarga yang hancur bukan karena berdoa atau mungkin karena setia dalam melayani Tuhan, tetapi ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah fondasi pemulihan keluarga. Amin. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ini pelajaran buat kita. Mari kita ikuti teladan Yusuf, bagaimana dia mentaati Allah, perintah malaikat itu. Akhirnya Yusuf keluarganya dipulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat beberapa bagian penting dalam firman Tuhan ini. Dalam konflik, ingat bahwa Tuhan adil. Seperti Yusuf dan Maria dalam pemerintahan komunis. Hari ini Indonesia itu tidak baik-baik, hidupnya kacau balau, gereja dibakar. Ya, umat di Indonesia hidupnya hidupnya tidak begitu baik, tidak begitu damai. Bencana di mana-mana. Baru saja kita sudah lewati bencana di Sumatera. Apa tanggung jawab pemerintah? Hidup sangat susah hari ini. Kalau kita melihat di semua provinsi, apalagi kita di Papua, masyarakat kita di sana diintimidasi, diteror, dibunuh, ya, dibantai. Saat kondisi itu, Yesus lahir. Kita kalau melihat masyarakat Israel di sana, Herodes perintahkan prajurit untuk membunuh bayi yang baru lahir 2 tahun. Karena kondisi waktu itu memang pemerintah berkuasa, ya, seperti hari ini, ya, kita lihat di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, tapi di luar negeri juga pun demikian. Tapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan mengingatkan kita, Natal datang untuk pembebasan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengambilan keputusan, utamakan suara Tuhan. Seperti Yusuf mengambil keputusan ketika suara Tuhan itu datang. Ketika perintah malaikat itu datang, sebelumnya dia dalam kondisi bimbang, situasi yang gawat, mau salah mundur, maju salah mundur salah, ya. Tetapi di situ dia mengambil keputusan, ya. Dia utamakan perintah Tuhan. Kemudian dalam kerapukan Tuhan sedang bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, dalam keluarga kita hidup bukan baik-baik saja. Pasti kita mengalami banyak masalah. Usaha kita bangkrut, ya. Perjuangan kita tidak berhasil, tidak sukses, ya. Atau mungkin mengalami kehidupan keluarga yang broken home, rusak, ya, keluarga yang tidak aman. Di situ Allah hadir. Dalam kondisi itu, Allah memberikan kita Natal untuk memberi kebebasan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ketaatan ada pemulihan. Seperti Yesus tadi, dia tahu dalam perintahnya, di dalam ketaatan ada pemulihan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dalam setiap rumah tangga Kristus mau dilahirkan. Amin. Kembali pribadi, kembali keluarga, kembali pekerjaan, ya. Kristus mau hadir. Kadang kita melihat, kadang kita sulit untuk
sulit untuk mengerti maksud Tuhan dalam diri kita. Padahal Kristus mau hadir dalam hidup kita. Ya. Karena kita baru mengerti suara Tuhan. Tetapi malam hari ini kita diingatkan supaya dalam setiap kehidupan kita, pribadi, keluarga, dan sesama jemaat, hari malam ini Tuhan mau hadir. Amin. Tuhan tetap berada di mana orang-orang Kristen ada. Tuhan selalu menyertai, seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, sampai pada hari ini. Ya, Allah Israel, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah orang Kristen menyertai sampai pada hari ini. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan pada pesan Natal malam hari ini, Matius 1 ayat 21 sampai 24 menegaskan bahwa keselamatan dimulai dari rumah tangga. Yesus lahir sebagai juru selamat. Allah hadir sebagai Immanuel. Dan kita dipanggil untuk taat seperti Yusuf. Ketika keluarga hidup dalam penyertaan Tuhan, keluarga itu hidup dalam damai, pengharapan, dan kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih, terakhir ini saya mau menyampaikan buat kita sekalian, mari kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Maka keluarga kita, hidup pribadi kita dalam pelayanan pasti ada pengharapan dan ada kemuliaan. Amin. Firman Tuhan sehingga pada malam Natal ini mengajak kita untuk kita tetap taat. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Silakan bermain musik. Kita akan mengangkat pujian.